datang di podcast kami. Nah, pada episode ini kami akan membahas bagaimana digital disruption dan value creation ini mempengaruhi perusahaan-perusahaan perbankan Indonesia. Nah, kami menggunakan 4 perusahaan yang terdaftar di BEI, yaitu ada Bank Mandiri, Bank Sentral Asia atau BCA, Bank BRI, dan Bank BNI. Nah, secara teori, digital disruption ini mengenai bagaimana di digital era atau teknologi itu berpengaruh kepada perusahaan, dan sementara itu value creation itu mengenai bagaimana nilai yang diberikan oleh bank kepada nasabah dan masyarakat lainnya. Jadi disrupsi digital di industri perbankan itu ditandai oleh pergeseran layanan dari kantor cabang ke aplikasi digital. Nah, fintech dan bank digital itu mendorong standar baru berupa layanan real time, biaya rendah, dan juga user experience yang tinggi. Nah, dari keempat bank ini menghadapi tekanan yang sama, namun respon dari setiap bank itu berbeda-beda, yang dimana digital disruption tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi faktor utama penentu daya saing dan keberlanjutan bisnis mereka. Bank Mandiri memanfaatkan digital disruption sebagai peluang value creation melalui Livin dari Bank Mandiri dan Kopra dari Bank Mandiri. Berdasarkan laporan tahunan terbaru, pengguna Livin itu sudah melampaui jutaan pengguna dengan transaksi digital yang mendominasi total transaksi di retail. Dari sisi value creation, Bank Mandiri menciptakan nilai bagi nasabah melalui kemudahan akses dan layanan terintegrasi. Bagi perusahaan, digitalisasi ini meningkatkan efisiensi, biaya operasional, dan mendorong pertumbuhan fee-based income. Bank Mandiri juga menciptakan nilai ekosistem melalui dukungan digital terhadap UMKM dan sektor koperasi. BCA dikenal sebagai bank yang digitalnya sangat kuat. Lewat MyBCA dan BCA Mobile, BCA berhasil menjaga efisien nasabah. Mayoritas transaksi sudah digital sehingga biaya operasional lebih efisien. Ini membuktikan digitalisasi dimanfaatkan BCA untuk efisiensi, pendapatan yang stabil, dan pengalaman nasabah yang konsisten. Nah, berbeda dari bank lain, kalau BRI itu menghadapi disrupsi digital itu dari sisi inklusi keuangan. Nah, melalui BRIMO atau ekosistem agen BRI Link, BRI memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau segmen mikro dan juga UMKM. Nah, dari data juga menunjukkan bahwa transaksi di digital BRI itu tumbuh signifikan seiring peningkatan pengguna BRIMO. Nah, value creation juga yang dihasilkan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga sosial, karena BRIMO berperan besar dalam memperluas akses keuangan di daerah terpencil. Nah, kalau dari BNI sendiri, BNI memposisikan digital disruption sebagai sarana transformasi bisnis internasional dan korporasi melalui BNI Mobile Banking dan platform digital trade finance. Secara strategis, BNI menggunakan digitalisasi untuk meningkatkan kualitas aset, efisiensi proses, dan penetrasi pasar global. Value creation tercipta melalui peningkatan kecepatan transaksi, pengurangan risiko operasional, dan penguatan posisi BNI di pasar internasional. Keempat bank punya fokus value creation yang berbeda. Mandiri unggul di ekosistem digital, BCA di efisiensi dan keandalan, BRI di inklusi keuangan digital, dan BNI di digitalisasi korporasi dan global. Secara keseluruhan, digital disruption menciptakan nilai bagi nasabah, keuangan, dan ekosistem. Nah, jadi kedepannya keempat bank itu perlu memperkuat value creation melalui pemanfaatan AI, open banking, dan juga kolaborasi strategis dengan fintech. Nah, selain itu, investasi pada keamanan data dan pengembangan talenta digital menjadi faktor kunci agar keunggulan digital dapat dipertahankan. Nah, jadi sebagai kesimpulan, digital disruption itu telah mengubah lengkap industri. Nah, industri ini ya 4 tadi di perbankan Indonesia, BCA, Mandiri, BNI, dan BRI, menunjukkan bahwa disrupsi digital dapat menjadi sumber value creation jika menggunakan strategi yang tepat. Nah, transformasi digital itu bukan hanya tentang teknologi saja, tetapi melainkan mengubah bagaimana perusahaan menciptakan nilai-nilai yang baik dan berkelanjutan bagi nasabah dan masyarakat lainnya juga. Nah, terima kasih ya guys yang udah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa komen dan subscribe. Thank you. Terima kasih.